Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Sherila dari kelas 4 PGMIA dengan NIM 24411040529. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu pengertian metodologi studi Islam, kemudian 5 pondasi atau rukun Islam, dan dalil-dalil nakli dan akli tentang keimanan kepada Tuhan. Yang pertama yaitu tentang metodologi studi Islam. Secara bahasa, kata metodologi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metodos dan logos. Metodos berarti cara, jalan, atau prosedur untuk mencapai sesuatu, sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jika digabungkan, metodologi secara harfiah berarti ilmu tentang cara atau ilmu tentang metode. Adapun kata studi berasal dari bahasa Inggris, yaitu study, yang berarti pembelajaran, kajian, atau penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terarah, bukan sekedar membaca sepintas. Sementara kata Islam merujuk pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang secara bahasa berarti penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah SWT. Jika ketiga kata ini disatukan, maka secara bahasa metodologi studi Islam berarti ilmu tentang cara atau metode yang digunakan untuk mempelajari dan mengkaji Islam. Namun, pemahaman secara bahasa tidak tentu saja belum cukup. Kita perlu melihatnya secara istilah, yaitu bagaimana para akademisi dan para ulama mendefinisikan metodologi studi Islam sebagai disiplin ilmu. Secara istilah, metodologi studi Islam dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang membahas pendekatan, cara, teknik, dan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan meneliti Islam secara komprehensif. Islam tidak hanya dikaji sebagai sebuah doktrin atau ajaran semata, tetapi juga dikaji sebagai fenomena sejarah, fenomena sosial budaya, dan sebagai sebuah sistem kehidupan yang dipraktikkan oleh umat sehari-hari. Dalam praktiknya, ada beberapa pendekatan besar yang biasa digunakan oleh para pengkaji Islam. Pertama, ada pendekatan normatif atau teologis, yaitu mengkaji Islam langsung dari sumber ajarannya, yaitu Al-Quran dan hadis, tanpa banyak melibatkan unsur luar. Kedua, ada pendekatan historis, yaitu melihat Islam sebagai sebuah fakta sejarah yang terus berkembang dan berubah dari satu zaman ke zaman lain, mulai dari masa Nabi, masa sahabat, hingga masa kini. Ketiga, ada pendekatan sosiologis dan antropologis yang melihat bagaimana Islam hidup, dipraktikkan, dan dimaknai di tengah masyarakat dengan segala keragaman budayanya. Keempat, ada pendekatan filosofis yang mencoba menggali hakikat, makna, dan nilai ajaran Islam melalui penalaran yang kritis dan mendalam. Dan kelima, ada pendekatan fenomenologis, yaitu cara memahami Islam sebagaimana benar-benar dialami dan dirasakan oleh para pemeluknya, tanpa terlebih dahulu menghakimi mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dapat dipahami bahwa metodologi studi Islam adalah semacam pintu gerbang akademik yang membuat Islam tidak hanya dipahami secara dogmatis semata, melainkan juga dapat dikaji secara ilmiah, kritis, dan dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Yang kedua, yaitu 5 pondasi atau rukun Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwa Islam itu dibangun di atas 5 dasar, yang dalam istilah keilmuan disebut sebagai arkanul Islam atau rukun Islam. Kelima pondasi ini adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji.
Pondasi yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah persaksian baik dengan lisan maupun dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini dalam bahasa Arab disebut sebagai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat ini sangat istimewa kedudukannya karena menjadi pintu gerbang utama seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Tanpa syahadat, seluruh ibadah lainnya tidak akan memiliki pondasi yang kokoh. Sebab syahadat ini mengandung dua unsur penting, yaitu penolakan terhadap segala bentuk ketuhanan selain Allah dan penetapan bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah, ditambah dengan pengakuan terhadap kenabian Muhammad sebagai pembawa risalah dan syariat. Pondasi yang kedua adalah sholat. Sholat adalah ibadah ritual yang berupa rangkaian ucapan dan gerakan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dilaksanakan 5 kali dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah dan menjadi pembeda utama secara praktik antara seorang muslim dengan non-muslim. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sholat adalah pembeda antara seseorang dengan kekafiran, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan ibadah sholat ini. Pondasi yang ketiga adalah puasa, atau dalam bahasa Arab disebut saum. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, khususnya yang diwajibkan pada bulan Ramadan. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran, melatih pengendalian diri, atau yang sering disebut sebagai takwa, serta menunjukkan kepekaan sosial terhadap mereka yang kekurangan dan kelaparan dalam kehidupan sehari-hari. Pondasi yang keempat adalah zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai jumlah atau yang disebut nisab dan telah dimiliki dalam jangka waktu tertentu atau haul untuk diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya, yang dalam istilah fikih disebut sebagai 8 asnaf. Zakat berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa seorang muslim, sekaligus menjadi instrumen pemerataan ekonomi di tengah masyarakat, sehingga kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin dapat diminimalisir. Dan pondasi yang kelima adalah haji. Haji adalah ibadah mengunjungi Baitullah di kota Mekah dengan rangkaian tertentu, seperti memakai ihram, melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, dan melakukan sya'i antara Bukit Syafa dan Marwah, serta wukuf di Arafah. Haji ini wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup, namun hanya bagi mereka yang mampu, baik secara fisik, secara finansial, maupun secara keamanan, yang dalam istilah fikih disebut sebagai istita'ah. Setelah memahami kelima pondasi ini, muncul pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu apakah seseorang masih bisa disebut muslim jika salah satu dari 5 pondasi ini tidak terpenuhi? Jawabannya tidak semua, dan sangat bergantung pada rukun mana yang ditinggalkan serta apa alasan dibalik peninggalan tersebut. Untuk syahadat, jawabannya bersifat mutlak dan tidak ada ruang kompromi. Syahadat adalah kondisi yang harus selalu ada untuk status keislaman seseorang. Jika seseorang menolak atau mengingkari isi syahadat, misalnya mengatakan bahwa ada Tuhan lain selain Allah, atau secara terang-terangan menolak kenabian Muhammad, maka menurut ulama, ia telah keluar dari Islam, yang dalam istilah agama disebut sebagai murtad atau kafir. Namun, untuk 4 rukun lainnya, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji, para ulama membedakan 2 kondisi ini yang sangat penting untuk kita pahami. Kondisi pertama adalah
Ketika seseorang meninggalkan salah satu ibadah tersebut karena malas atau lalai, namun ia tetap mengakui bahwa ibadah itu wajib hukumnya. Dalam kondisi ini, mayoritas ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa orang tersebut tetap dianggap sebagai seorang muslim. Hanya saja ia telah melakukan dosa besar, atau dalam istilah agama disebut sebagai fasik, dan ia tetap berkewajiban untuk bertaubat serta menjalankan kewajiban yang ditinggalkannya tersebut. Kondisi kedua adalah ketika seseorang meninggalkan ibadah tersebut karena mengingkari kewajibannya. Misalnya dengan menyatakan bahwa sholat itu sebenarnya tidak wajib, atau zakat itu sebenarnya tidak wajib dikeluarkan. Dalam kondisi seperti ini, para ulama sepakat bahwa hal tersebut termasuk kekafiran, karena ia telah menentang ketepatan yang sudah jelas dan pasti dalam Al-Quran dan hadis, bukan sekedar tidak mengamalkannya saja. Khusus untuk ibadah sholat, ada perbedaan pandangan yang sedikit lebih tajam di antara para ulama. Sebagian ulama, terutama dari kalangan mazhab Hambali, berpendapat bahwa meninggalkan sholat secara total dan terus-menerus, walaupun tanpa mengingkari kewajibannya, tetap dianggap sebagai bentuk kekafiran, dengan berlandaskan pada hadis yang menyatakan bahwa pembeda antara seseorang dengan kekafiran adalah sholat. Namun, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut termasuk dosa besar, bukan kekafiran, selama orang yang meninggalkannya tidak mengingkari kewajiban sholat itu sendiri. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa status keislaman seseorang tidak akan otomatis hilang hanya karena ia tidak sempurna dalam menjalankan 4 rukun tersebut, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji, selama syahadatnya masih utuh, dan ia tidak secara sengaja mengingkari kewajiban-kewajiban tersebut. Akan tetapi, semakin banyak rukun Islam yang ia tinggalkan tanpa alasan yang diberikan syariat, maka semakin besar juga dosa yang ia tanggung, dan semakin jauh pula kualitas keislamannya dari kondisi yang ideal dan sempurna. Yang ketiga yaitu dalil nakli dan akli tentang keberadaan Tuhan. Dalil pertama terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ardo wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun, yang mengajak manusia untuk merenungi diri mereka sendiri, bahwa Allah tidaklah menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu di antaranya secara sia-sia dan tanpa tujuan, melainkan dengan tujuan dan kebenaran yang pasti dan terukur. Dalil kedua terdapat dalam surat At-Tur ayat 35 dan 36 yang berisi sebuah argumentasi logis dalam bentuk pertanyaan, seperti apakah manusia tercipta tanpa sebab sama sekali dari ketiadaan, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka, ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan semacam ini sebenarnya menggiring akal manusia untuk menyimpulkan adanya satu pencipta, karena memang sesuatu tidak mungkin tercipta tanpa adanya sebab, dan sesuatu juga tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Dalil ketiga terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang menjelaskan bahwa langit dan bumi pada awalnya merupakan satu kesatuan yang terpadu. Kemudian Allah memisahkan keduanya. Sebuah keterangan tentang asal mula penciptaan alam semesta yang secara implisit menunjukkan adanya satu pengatur di balik seluruh proses tersebut. Dan yang terakhir, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu kondisi suci yang secara alami cenderung untuk mengenal dan meyakini adanya Tuhan.
dan lingkungan di sekitarnya lah yang kemudian membentuk arah keyakinannya di masa depan. Sekarang beralih ke dalil akli, yaitu argumen-argumen murni yang didasarkan pada penalaran akal manusia tanpa harus merujuk langsung pada wahyu. Argumen pertama adalah argumen kausalitas, yang juga disebut sebagai dalil hudus atau dalil kebaruan. Argumen ini menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini bersifat baru. Artinya, ia memiliki permulaan, mengalami perubahan, dan tidak bersifat kekal selamanya. Sesuatu yang baru tentu membutuhkan sebab yang mengadakannya, karena memang tidak mungkin sesuatu muncul begitu saja dari ketiadaan murni tanpa adanya sebab. Karena alam semesta ini bersifat baru, maka ia membutuhkan sebab pertama yang sifatnya tidak baru, yang tidak bergantung pada sebab lain, dan yang bersifat kekal selamanya. Sebab pertama inilah yang disebut sebagai Tuhan. Argumen kedua adalah argumen mengenai mustahilnya rangkaian sebab yang tidak berujung, atau dalam istilah filsafat disebut sebagai tasalsul. Jika kita berandai bahwa setiap sebab membutuhkan sebab lain sebelumnya dan rangkaian ini berjalan terus tanpa akhir, maka secara logika tidak akan pernah ada sebab pertama yang benar-benar mengawali semua rangkaian tersebut. Padahal pada kenyataannya, alam semesta ini benar-benar ada dan terus berjalan hingga saat ini. Oleh karena itu, rangkaian sebab dan akibat ini mustahil berjalan tanpa batas, dan harus ada satu sebab pertama yang berdiri sendiri, yang tidak disebabkan oleh apapun, sebagai titik mula dari segala sesuatu yang ada. Argumen ketiga adalah argumen keteraturan, atau yang disebut sebagai argumen teleologis. Argumen ini melihat bahwa alam semesta menunjukkan tatanan, keserasian, dan hukum-hukum yang sama presisi, mulai dari gerak benda, siklus alam, hingga struktur tubuh makhluk hidup yang sangat kompleks dan rumit. Keteraturan yang begitu rapi dan konsisten ini sangat sulit dijelaskan hanya sebagai hasil dari kebetulan semata, sehingga akal manusia akan menyimpulkan bahwa pasti ada satu perancang yang memiliki ilmu dan kehendak di balik seluruh keteraturan tersebut, yaitu Tuhan. Argumen keempat adalah argumen fitrah, atau naluri bahwa manusia secara alami memiliki kecenderungan bawaan untuk mencari dan mengakui adanya satu kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri, terutama ketika ia berada dalam kondisi terdesak atau tidak berdaya. Misalnya ketika menghadapi bahaya besar yang mengancam keselamatannya. Pada momen-momen seperti itu, banyak orang yang akan secara spontan memanjatkan doa, meskipun sebelumnya ia mungkin tidak terlalu religius dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran rasional dan naluriah tentang keberadaan Tuhan, yang sebenarnya sudah melekat secara alami pada diri setiap manusia. Dan argumen kelima adalah argumen kontingensi, yang membandingkan antara sesuatu yang wajib ada dengan sesuatu yang mungkin ada. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bersifat mungkin ada, artinya ia bisa saja ada, namun juga bisa saja tidak ada, karena keberadaannya selalu bergantung pada faktor-faktor lain di luar dirinya. Sesuatu yang sifatnya bergantung seperti ini tidak mungkin menjadi penyebab bagi keberadaannya sendiri. Oleh karena itu, harus ada satu wujud yang bersifat wajib ada, yaitu wujud yang keberadaannya bersifat mutlak, tidak bergantung pada apapun, dan menjadi sandaran bagi keberadaan segala sesuatu yang bersifat mungkin ada tersebut. Wujud yang wajib ada inilah yang kita kenal sebagai Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan lebih bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.